Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami terkait penentuan identifikasi risiko beserta manajemennya dari proyek pembangunan water sensitif pada Kali Arus Desa Lekok untuk mata kuliah manajemen proyek telematika yang diampu oleh Pak Dr. Alvin Hikmat Rahman STMT. Sebelum lanjut presentasi, di sini kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari anggota pertama Milhan Himak Kausar NIM 21101111, kedua Revian Ada Fikri NIM 21101112, dan yang terakhir Yusril Ardanis NIM 21101114. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Oke, terdapat 3 bagian pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, di mana menjelaskan beberapa hal yang melatar belakangi kami dalam pembuatan laporan ini. Kedua adalah dasar teori, di mana berisikan penjelasan atau pengetahuan umum terkait risiko, identifikasi risiko, dan manajemen risiko. Ketiga adalah pembahasan di mana memaparkan identifikasi risiko dan manajemen risiko dari proyek pembangunan water sensitif pada Kali Arus Desa Lekok. Dan terakhir, yakni kesimpulan yang berisikan ulasan singkat dari topik presentasi yang dibahas kali ini. Untuk penjelasan pertama adalah latar belakang. Terdapat 2 hal yang melatar belakangi dalam pembuatan identifikasi dan manajemen risiko ini. Pertama adalah Desa Lekok merupakan salah satu wilayah yang dialiri Sungai Kali Arus, akan tetapi pemanfaatan lahan yang dilakukan masih jauh dari kaidah penataan ruang, sehingga dari hal tersebut Desa Lekok menjadi rawan banjir. Hal ini dikarenakan kurangnya resapan air, sehingga ketika hujan lebat dapat menyebabkan tingginya serta meluapnya volume air, terutama air pada Kali Arus Desa Lekok. Yang kedua adalah adanya proyek pembangunan water sensitif pada Kali Arus Desa Lekok akan memudahkan sumber daya manusia yang ada pada Desa Lekok tersebut dalam melakukan pengelolaan sumber air dengan baik. Yang selanjutnya adalah dasar teori. Terdapat beberapa pembahasan pada dasar teori ini. Yang pertama adalah risiko. Risiko merupakan serangkaian tantangan yang harus dihadapi karena dapat mencapai rintangan dalam pencapaian tujuan organisasi, di mana risiko ini dapat mempengaruhi kita dalam mencapai tujuan. Risiko dapat mengurangi fokus terhadap kesuksesan dan menghentikan kita dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha menjadi aspek penting, di mana ketajaman dan akurasi dalam mengungkap permasalahan dan akar permasalahan, serta berbagai risiko yang akan datang. Yang ketiga adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan aktivitas terorganisasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sebuah metode yang terorganisasi secara sistematik dan logis yang dilakukan untuk mengarahkan, mengidentifikasi, memonitor, menetapkan solusi, melaporkan risiko, dan mengelola organisasi dalam rangka untuk menangani risiko. Ketiga adalah pembahasan mengenai identifikasi risiko. Berikut adalah beberapa contoh risiko yang mungkin saja terjadi terkait pengerjaan proyek pembangunan water sensitif pada Kali Arus Desa Lekok. Yang pertama adalah risiko waktu perancangan dan pembangunan. Pada saat proses perancangan serta pembangunan water sensitif tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko akan masalah waktu. Hal tersebut dapat disebabkan oleh proses penentuan konsep pembangunan, permasalahan terkait penentuan jalur air, pengembangan proyek water sensitif, integrasi dengan sistem drainase, dan juga kurangnya kecakapan serta ketelitian dalam melakukan pembuatan schedule kegiatan. Yang kedua adalah risiko kecakapan proyek. Proyek akan dibangun dengan infrastruktur yang kokoh dan aman untuk menampung sumber air yang ada, sehingga risiko kecakapan proyek perlu diperhatikan dari segi standar kualitas dan konsep perencanaan.
Yang ketiga adalah risiko keuangan. Dalam proyek pembangunan water sensitif, tentu saja memerlukan anggaran biaya yang cukup besar untuk bisa terlaksanakannya pembangunan tersebut. Nah, faktor keuangan bisa juga menjadi salah satu risiko dalam proyek jika anggaran dana yang dikeluarkan tidak sesuai dengan RAB yang sudah disesuaikan. Yang keempat adalah risiko penggunaan. Dalam penggunaan ini dimaksudkan pada penggunaan proyek water sensitif tersebut, di mana ketika proyek water sensitif sudah diluncurkan atau digunakan, perlu dilakukannya monitoring serta pemeriksaan proyek secara berkala, apakah bisa berumur panjang. Dan yang kelima adalah risiko regulasi. Jadi proyek water sensitif harus mematuhi regulasi lingkungan dan air yang berlaku. Risiko ini terkait dengan perubahan kebijakan atau regulasi yang dapat mempengaruhi perencanaan, izin, atau implementasi proyek. Pembahasan berikutnya adalah manajemen risiko. Berdasarkan identifikasi risiko yang telah disebutkan, berikut pembahasan terkait upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Yang pertama, pada risiko waktu perencanaan dan pembangunan. Kita bisa menggunakan tools seperti Gantt chart sebagai alat untuk monitoring perkembangan proyek, menggunakan kurva S untuk melakukan perbandingan antara jadwal rencana dengan yang sebenarnya, menentukan durasi aktivitas yang sesuai dengan bobot pekerjaannya. Yang kedua adalah risiko kecakapan proyek. Pertama, kita bisa melakukan pelatihan dan meningkatkan keterampilan tim agar kecakapan tim juga meningkat. Yang kedua adalah merencanakan sumber daya dengan bijak dengan mengatasi kekurangan sumber daya. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi proyek secara berkala untuk mengidentifikasi kecakapan yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga adalah risiko keuangan. Pertama, kita bisa membuat rancangan anggaran dengan hati-hati, realistis, dan teliti. Yang kedua adalah melakukan analisis keuangan secara teratur. Dan yang terakhir adalah melakukan perencanaan keuangan jangka panjang seperti mencari sumber pendapatan yang lain. Yang keempat adalah risiko penggunaan. Yang pertama, kita bisa melakukan memprioritaskan desain yang ramah pengguna dan intuitif. Yang kedua adalah melakukan uji pengguna secara reguler untuk mengidentifikasi masalah penggunaan yang mungkin muncul. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap proyek. Yang kelima adalah risiko regulasi. Pertama, kita bisa melakukan identifikasi peraturan dan persyaratan yang perlu dipenuhi dan batasan yang harus diikuti. Kedua, melakukan update terhadap perubahan regulasi. Dan yang terakhir adalah melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan bahwa proyek-proyek memenuhi regulasi yang ada. Pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Berisikan 3 poin yang dapat disimpulkan pada presentasi kali ini. Poin pertama, setiap proyek tentu memiliki risiko. Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari setiap aktivitas atau operasi bisnis. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan risiko, tetapi dapat dikelola dengan baik untuk meminimalkan dampaknya. Poin kedua, mengidentifikasi risiko sangat penting. Organisasi perlu melakukan analisis mendalam terhadap kemungkinan risiko yang dapat muncul, baik dari internal maupun eksternal. Kemudian poin terakhir adalah manajemen risiko yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko dengan cara yang menguntungkan. Dengan pendekatan yang tepat, risiko dapat dikelola dengan baik, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan mereka dan menghadapi tantangan dengan lebih siap. Oke, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata ataupun penjelasan sebelumnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.